Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang unsur transisi periode keempat. Unsur transisi periode keempat memiliki 10 ion, yaitu skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, nikel, kobalt, tembaga, dan seng. Kelimpahan unsur transisi periode keempat sebagai berikut. Yang pertama ada skandium, jarang ditemukan di alam, walaupun ada, umumnya terdapat dalam bentuk senyawa. Karena jarang adanya di alam, biasanya skandium ditemukan bersama senyawa-senyawa lain. Yang kedua ada titanium. Titanium merupakan unsur yang tersebar luas dalam kulit bumi, sekitar 0,6 massa kulit bumi. Yang ketiga, vanadium, terdapat pada senyawa karnotit dan vanadit. Keempat, kromium, ditemukan pada biji besi yaitu kromit. Kelima, mangan. Mangan relatif melimpah di alam, sekitar 0,1% kulit bumi. Biji mangan yang utama adalah pilolusit. Yang keenam, besi cukup melimpah dalam kulit bumi, sekitar 4,7% berada di alam sebagai biji besi. Yang ketujuh ada kobalt, relatif jarang terdapat di alam tetapi dapat ditemukan dalam biji smaltit dan kobaltit dalam kadar yang memadai jika diproduksi secara ekonomis. Yang kedelapan ada nikel. Kelimpahan nikel dalam kulit bumi berada pada peringkat ke-24, ditemui sebagai senyawa seperti antimon, arsen, dan belerang. Yang kesembilan, tembaga, ditemukan pada pirit, tembaga, bornis, melakonit, kuprit. Tembaga diperoleh dari kalkopirit CuFeS2. Dan yang terakhir ada seng, ditemukan di alam sebagai senyawa sulfida. Sifat fisika dari unsur periode keempat yang pertama ada sifat logam. Semua unsur transisi periode keempat adalah logam dengan elektron-elektron berpasangan kecuali pada logam seng. Keadaan ini membuat kisi kristal logam dalam unsur ini lebih susah dirusak daripada kisi kristal logam golongan utama. Golongan-golongan transisi bersifat keras dan memiliki daya hantar listrik yang lebih baik daripada logam golongan utama. Yang kedua, titik leleh dan titik didih. Unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena ikatan antar atom logam pada unsur transisi lebih kuat. Titik leleh dan titik didih seng jauh lebih rendah dibandingkan unsur transisi periode keempat lainnya. Karena pada seng orbital D-nya telah terisi penuh, sehingga antar atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Setelah itu yang ketiga, unsur transisi ini memiliki sifat magnetik, diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Diamagnetik yaitu tidak ditarik oleh medan magnet. Paramagnetik yaitu sedikit ditarik oleh medan magnet. Dan ferromagnetik yaitu sangat kuat ditarik oleh medan magnet. Yang keempat, jari-jari atom lebih besar dan tidak teratur dari kiri ke kanan. Keadaan ini dipengaruhi oleh banyaknya elektron 3D yang saling tolak-menolak sehingga memperkecil gaya atom inti terhadap elektron. Elektron pun akan lebih menjauhi inti atom dan jari-jari atomnya lebih besar.
Setelah itu yang terlahir ion berwarna. Hampir samanya tingkat energi elektron pada unsur transisi memicu munculnya warna pada ion-ion logam transisi. Elektron akan bergerak pada tingkat lebih tinggi dengan menyerap sinar tampak. Sifat kimia unsur transisi periode keempat. Yang pertama, memiliki harga potensial di elektroda kecuali pada Cu. Berdasarkan pada data potensial elektroda, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektroda negatif kecuali Cu. Ini menunjukkan logam-logam tersebut dapat larut dalam asam kecuali tembaga. Kebanyakan logam transisi dapat bereaksi dengan unsur-unsur non-logam dan misalnya oksigen dan halogen. Yang kedua, semua unsur transisi bisa membentuk ion kompleks. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan periode keempat. Pertama, skandium. Skandium dibuat dengan elektrolisis cairan SCCl3 yang dicampur klorida-klorida lain. SCCl3 adalah skandium 3. Kedua, titanium. Pertama, metode Kroll. Metode Kroll adalah proses industri yang digunakan untuk menghasilkan titanium. Kedua, metode Hunter. Ketiga, titanium klorida bergabung dengan natrium. Periode keempat selanjutnya adalah vanadium. Pertama, pemisahan PbCl2, yaitu biji direaksikan dengan HCl pekat. PbCl2 akan mengendap FO2Cl tetap dalam larutan. Kedua, pembuatan F2H5Al. Setelah PbCl dipisahkan, larutan NH4Cl dijenuhkan dengan NH3. Terbentuklah NH4FO3 yang dipanaskan terbentuk F2O5. Ketiga, reduksi F3H5Al. F2O5 direduksi dengan Ca pada suhu 900 sampai 950 derajat Celcius untuk memperoleh vanadium murni. Kemudian selanjutnya kromium. Kromium memanaskan oksidasi kromium dengan arang atau aluminium. Selanjutnya mangan. Pertama, kromium 3 dalam biji diubah menjadi dikromat 6. Kedua, reduksi Cr6 menjadi Cr3. Ketiga, reduksi kromium oksidasi dengan aluminium. Selanjutnya, besi. Pertama, masukkan bahan-bahan ke dalam tanur. Kedua, udara panas dialirkan di dasar tanur menjadi CO2. Proses ini menyebabkan kokas terbakar. Ketiga, CO2 bergerak naik. Nah, gas ini awalnya terbentuk di bawah tanur, kemudian naik melewati lapisan kokas yang panas. Kokas bereaksi berbentuk CO. Keempat, gas CO mereduksi biji besi direduksi di atas tanur, sehingga berubah menjadi Fe3O4 di suhu 500 derajat Celcius. Kemudian kobalt. Unsur kobalt diproduksi ketika hidroksida hujan. Akan timbul hipoklorit sodium, kemudian dipanaskan untuk membentuk oksidasi dan ditambah dengan karbon, sehingga terbentuk unsur kobalt metal. Selanjutnya nikel. Pertama, pengeringan di tanur untuk melebur kalsin hasil kalsinasi. Kedua, kalsinasi dan reduksi di tanur untuk menaikkan kadar Ni di dalam met dari 27% menjadi di atas 75%. Ketiga, peleburan di tanur listrik. Met yang memiliki berat lebih besar diangkut ke tanur untuk menjalani pengkayaan. Keempat, pengkayaan di tanur pemurni untuk mengubah met menjadi butiran-butiran yang siap dikemas. Kelima, granulasi dan pengemasan.
Selanjutnya tembaga. Pertama, pengkonsentrasian biji. Biji diperkaya dengan flotasi buih. Kedua, konversi sulfida dan senyawa tembaga lain. Memanggang tembaga biji sulfida. Proses pencucian, metode bakteri. Ketiga, pemurnian tembaga, elektrolisis. Terakhir, seng. Pertama, konsentrasi biji. Biji ditambang, dihancurkan, kemudian dipekatkan. Kedua, roasting dari biji di udara, pemanggangan biji. Ketiga, merubah dari seng sulfida menjadi seng sulfat, oksidasi seng dicuci dengan banyak elektrolit. Keempat, elektrolisis larutan seng sulfat, pemurnian seng dengan elektrolisis dari larutan seng sulfat. Nah, jadi seperti itu cara pembuatan periode keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yazidatul Fitri akan menjelaskan manfaat dan struktur ion kompleks. Yang pertama ada skadium. Manfaat skadium yang pertama adalah sebagai komponen dalam lampu berintensitas tinggi. Manfaat yang kedua untuk pembangunan pesawat antariksa. Yang kedua ada titanium. Manfaat yang pertama untuk pembuatan mesin turbin, pesawat terbang, dan peralatan kelautan. Manfaat yang kedua untuk sabun, cat, perselin, dan plastik. Yang ketiga ada vanadium. Manfaat vanadium yang pertama sebagai pembuatan peralatan yang tahan getaran. Yang kedua untuk reaktor nuklir. Yang keempat ada kromium yang memiliki manfaat untuk stainless steel, untuk melapisi logam lain agar tahan karat. Kemudian ada mangan untuk pembuatan baja dan batu kawi pada batu baterai. Kemudian ada besi sebagai konstruksi jembatan, badan kendaraan, dan rel kereta api. Yang kedua untuk peralatan rumah tangga, karena besi itu sifatnya kuat ya, jadi bisa buat badan kendaraan, rel kereta api, dan bahan konstruksi jembatan. Kemudian ada kobalt. Manfaat yang pertama untuk pembuatan mesin jet dan mesin turbin, dan dapat digunakan pada baterai dan elektroplating. Tembaga digunakan pada baterai elektroplating. Dan yang kedua untuk peralatan listrik sebagai rangkaian dan kawat kabel. Yang terakhir ada seng. Manfaat yang pertama digunakan untuk pigmen putih dalam cat air, dan yang kedua sebagai plat negatif dalam beberapa baterai listrik. Kemudian struktur ion kompleks. Ion kompleks terdiri dari suatu kation tunggal atau biasanya ion logam transisi yang terikat langsung pada beberapa anion atau molekul netral. Kemudian kation logam disebut dengan ion pusat, sedangkan anion atau molekul netral disebut ligan. Iklan kimia antara ion pusat dengan ligan adalah ikatan kovalen koordinasi, di mana pasangan elektron disambungkan oleh ligan untuk dipakai bersama jumlah ikatan kovalen. Ligan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ligan netral. Rumus H2O, nama aqua atau aquo. Kemudian ada NH3, amin atau amina. Kemudian ada NO, nitrosil, CO, karbonil, CH3, metil, C5H5, fenil. Kemudian ada ligan bermuatan -1. Rumus OH-, nama hidroksida. Kemudian NO2- nitro, F- fluoro, Cl- kloro, Br bromo,
Imin, iodo, Cn-min, siano, SCN-min, biosianato. Kemudian yang terakhir CH3COO- asetato. Yang ketiga, ligan bermuatan min 2, rumus O2-min, nama okso, SO4-2-min, sulfato, S2O3-2-min, tiosulfato, CO3-2-min, karbonato, C2O4-2-min, oksalato. Yang terakhir, tata nama ion kompleks. Yang pertama, susunan. Jumlah ligan, nama ion pusat, bilangan oksidasi ion pusat. Yang kedua, jumlah ligan yang sama diberi awalan 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa. Khusus untuk ligan bukan unidentat diberi awalan 2 bis, 3 tri, 4 tetrakis. Yang ketiga, jika jenis ligan lebih dari satu macam, penamaan ligan diurutkan abjad. Yang keempat, untuk kation kompleks, nama ion pusat menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan untuk ion kompleks, nama ion pusat menggunakan bahasa Latin dengan akhiran -at. 5 yang terakhir ya. Nama ion pusat harus diberi bilangan oksidasi dalam angka Romawi dalam tanda kurung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.